Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel saya di Joko Vlog. Nah, teman-teman, sekarang di depan saya ini ada sebuah yang namanya dry box yang biasanya digunakan untuk menyimpan barang elektronik. Nah, di sini dry box yang saya gunakan khususnya saya gunakan untuk menyimpan kamera. Nah, di dalamnya itu ada lensa, kemudian ada bodi kamera, kemudian ada peralatan yang lain ya. Oke, kenapa harus kita itu wajib kenapa harus membeli dry box? Jadi dry itu box itu adalah tempat atau kotak, kemudian dry itu adalah kering. Jadi kotak yang di dalamnya harus kering. Perlu mungkin sudah paham ya bagi para penggemar kamera atau barang-barang elektronik bahwasanya barang yang disimpan di dalam kotak ya, itu akan ada yang disebut dengan kelembapan. Nah, kelembapan ini akan menimbulkan jamur. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang memiliki barang elektronik, khususnya adalah kamera atau barang elektronik yang lain. Jamur ini bisa menyebabkan lensa itu berjamur. Nah, kalau sudah lensa berjamur itu sudah bikin pusing, karena ada jamur yang bisa dihilangkan, tapi ada juga yang jamur yang sulit untuk dibersihkan ya. Makanya dry box ini penting. Berapa sih kelembapan yang harus terjaga di dalam box kontainer ini untuk kamera? Itu sebaiknya di rentang sekitar di bawah 40 ya, 40% kelembapannya. Oke, di sini saya akan membuka dulu apa yang bisa menyebabkan dry box ini bisa kelembapannya bisa berkurang ya. Saya akan buka. Saya membeli dry box-nya ini cukup murah ya. Jadi perhatikan bahwa dry box-nya ini yang khusus digunakan untuk menyimpan kamera itu di sini ada karetnya yang memutar seluruh kotak, tujuannya supaya kedap udara. Ini dry box yang saya miliki ya. Di sini ada satu lensa ya, yaitu Tamron. Jadi bagi teman-teman yang di sini saya jual, silahkan dilihat di toko online saya. Kemudian di sini saya memiliki lensa wide ya, dengan diameter 52 mm. Kemudian di sini adalah alat ukur kelembapan. Apakah teman-teman bisa melihat ini? Aduh, kenapa nggak fokus ini? Nggak kena fokus. Bisa fokus enggak ya? Ternyata sulit banget fokusnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ini tadi di bawah sekitar 40 ya. Karena sudah saya buka maka ini sudah naik ke 60 ya. Suhunya sekarang 29 derajat ya. Saya lebih suka menggunakan analog karena tidak repot harus mengganti baterai. Dan saya juga khawatir kalau di dalamnya ada baterai itu nanti akan merusak kamera yang saya simpan ya. Nah, kemudian saya akan memperlihatkan ini ya. Ini namanya silika gel ya. Elektrik, artinya ini bisa di charge ya. Artinya kalau ini sudah berubah menjadi warna oranye, menandakan bahwa kelembapannya itu sudah diserap banyak dan ini sudah istilahnya sudah jenuh ya. Jadi kalau masih biru ini masih bisa menyerap kelembapan atau menyerap air ya. Jadi kalau nanti sudah berwarna oranye, ini nanti saya akan cas ya di sini ya. Dan ini kualitasnya cukup bagus ya, harganya pun murah ya. Dan ini menggunakan silika gel warna biru itu yang sudah cukup bagus ya. Silika gel warna biru itu sudah lumayan bagus. Kemudian
Ya, mungkin teman-teman sudah paham ya. Jadi sebaiknya memang modelnya elektrik. Kalau misalnya teman-teman itu memiliki silika gel yang bukan elektrik, teman-teman sebenarnya bisa merestore ulang kalau sudah berwarna oranye dengan cara memasak ya, memasak dengan suhu yang tidak terlalu panas. Karena kalau terlalu panas bisa pecah ya. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman budgetnya tidak terlalu banyak, ini kan harganya sekitar 100 ribuan ya. Kemudian untuk yang dry box ini sekitar berapa ya, 60-an ribu ya. Kalau teman-teman memiliki kontainer ya dan memiliki modal yang minim, budget yang minim, teman-teman bisa menggunakan model seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa membeli di toko online saya yang akan saya taruh di bawah ya. Nah, nanti kami akan buat packing ya, packing sesuai dengan kebutuhan dan harganya pun terjangkau, tidak terlalu mahal ya. Di sini saya memiliki sekitar 1 kilogram dan ini sudah saya gunakan atau sudah mengisi sebuah elektrik silika gel seperti ini, yang sebenarnya ini bisa diganti dengan yang ini ya. Karena ini sudah warnanya biru, jadi sudah bagus, jadi enggak saya ganti. Nah, teman-teman memang diwajibkan ya. Ini sudah syarat wajib kalau kamera teman-teman ini tidak ingin kameranya berjamur ya. Harus ada silika gelnya. Nah, oke teman-teman, mungkin itu manfaat dari silika gel seperti ini. Dan pastikan kalau silika gel ini harus teman-teman sering cek ya. Kalau sudah berwarna oranye harusnya langsung di charge. Kemudian teman-teman juga sebaiknya memiliki termo dan hygrometer seperti ini ya. Minimal ada hygrometernya ya, untuk melihat apakah box kontainer teman-teman itu sudah jenuh kelembapannya. Karena kalau tidak dilihat kejenuhannya, tiba-tiba langsung kelembapannya itu di atas 40 ya, itu bisa membuat kamera teman-teman tuh berjamur ya. Oke, ini saya akan kembalikan lagi di sini. Nanti akan saya tutup ulang. Tadi sudah saya cek dan sudah saya isi dengan menggunakan dry box 1 ini saja. Itu bisa membuat kelembapannya itu mencapai di bawah 40% dan itu sudah cukup bagus. Oke teman-teman, sampai di sini vlog saya dan semoga bermanfaat. Teman-teman jika mau memesan silika gel seperti ini ya, silakan di toko online saya, dan harganya pun cukup terjangkau, tidak menguras kantong. Nanti modelnya karena ini bukan elektrik, nanti teman-teman kalau sudah berwarna oranye bisa teman-teman panaskan ulang menggunakan pemanas atau bisa menggunakan kompor, model dimasak ya. Saya akan memperlihatkan contoh silika gel yang hampir berubah. Nah, ini ya. Jadi ini contohnya silika gel yang sudah tidak berwarna biru penuh. Ini agak ke oranye, agak oranye ya ini teman-teman. Tapi ini masih bisa dipakai karena belum berubah 100%, masih ada warna biru-birunya ya. Nanti ini teman-teman nanti bisa digoreng kembali ya, dipanaskan kembali. Kemudian di sini saya tambahkan juga anti jamur ya, dan pewangi ya, ini kamper, jadi supaya nanti kamera saya tidak berjamur. Mungkin sampai di sini teman-teman vlog saya. Jadi saya ulangi lagi, sebaiknya teman-teman kalau memiliki kamera, pastikan teman-teman memiliki dry box dan memiliki silika gel, dan harus dipantau secara terus-menerus. Nah intinya seperti ini teman-teman. Kalau musimnya musim panas itu biasanya kelembapannya akan tinggi ya teman-teman, karena banyak uap air yang berada di udara. Kemudian kalau suhunya dingin, semakin dingin maka
ruangannya atau udara ini akan semakin kering ya. Jadi malah terbalik ya. Jadi kalau panas sebenarnya itu udaranya bukan kering, malah itu udaranya malah kelembapannya semakin tinggi. Kemudian kalau dingin itu kelembapannya akan semakin berkurang atau udaranya semakin kering. Jadi contohnya kalau teman-teman berada di AC itu kan ruangannya dingin, itu malah sebenarnya malah kering ya. Jadi uap airnya malah sedikit. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mungkin vlog saya sampai di sini, dan terima kasih teman-teman sudah berkunjung di channel saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.